Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka. Tapi Islam gimana mereka? Hah? Islam yang nggak sholat, yang Islam yang minum-minuman, ya. Subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta, yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%, atau kita katakan janganlah terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang nggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60 lah. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu. Banyak-banyakan suara. Dan kebanyakan orang itu orang soleh apa nggak soleh? Nggak soleh. Kalau kita lihat subhanallah, realita yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana dai-dai itu memahamkan orang Islam dengan Islamnya. Ketika mereka paham dengan Islamnya, dia akan tahu pemimpin mana yang akan dia pilih. Insya Allah dia akan tahu sendiri. Kalau orang Islamnya udah sholat, dia akan cari pemimpin yang sholat paling tidak. Tapi kalau dia umpamanya pemain judi, umpamanya dia lihat, pemimpinnya ini akan melarang judi, anak nggak mau pilih lah. Karena pemimpinnya akan melarang judi, dia akan memilih yang sesuai dengan dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas perbuatan dosa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kezaliman ini, jangan bicara pemimpin yang di atas yang memang sudah banyak yang korupsi ya. Kita lihat seperti itu. Orang-orang itu ketika pemilu mereka dikasih uang 50.000, milih dia. Sampai di Jember itu dulu waktu pemilihan ya yang sebelumnya ada istilah tongkat. Tongkat itu bahasa Madura. Pilih nomor setong seket. Ente pilih nomor 1 dapat seket, dapat 50.000. Orang-orang itu nggak kenal sama fulan, dia nggak pernah tahu. Dikasih duit ya alhamdulillah. Orang anak milih yang mana anak nggak ngerti sama fulan. Jadi kebanyakan orang itu kalau kita lihat nggak ikut-ikut tentang masalah pemilu ini, nggak ngurusin mereka itu. Orang-orang awam. Jangan masalah pemilu, dia berpikir Ustaz, anak kok mikirin pemilu, makan aja susah Ustaz. Jadi sekarang bagaimana peran dai ini memahamkan Islam. Ketika orang Islamnya ngerti dengan Islam, oh Islam itu seperti ini, dia sholat, dia zakat, dia menjaga syariat Allah. Insya Allah pemimpinnya akan seperti itu. Seorang syekh di kelas pernah ditanya, "Syekh, kita punya pemimpin di Sudan pada waktu. Pemimpin itu zalim, melakukan kemaksiatan ya melegalkan hal-hal yang haram lah seperti itu." Akhirnya ditanya sama syekhnya, "Kalau pemimpinnya nutup hal-hal yang haram itu, bagaimana masyarakat?" Masyarakat akan demo gitu dia. Karena masyarakatnya suka sama yang haram itu. Jadi kata syekh, pemimpinnya ikut rakyat apa rakyatnya ikut pemimpinnya? Ya pemimpinnya ikut kemauan rakyat. Betul jemaah. Bagaimana kita? Pemimpin itu dari kita sebenarnya. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Anak-anak kita bagaimana dia mengenal la ilaha illallah. Antum lihat mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mungkin tulang punggung negeri kita masa depan. Antum lihat model di kota-kota yang penuh mahasiswa. Tahun 90-an ya, atau hampir 2000-an saya membaca berita 93% apa 97 perempuan-perempuan di fakultas-fakultas itu udah nggak perawat. Mereka hidup di kos-kosan, nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, nggak pernah tahu bapaknya kapan tuh anak keluar, kapan anak itu pulang, udah dibuang di sana tuh anak sama dia. Tuh yang bakal mimpin nantinya seperti itu. Mereka yang bakal duduk di sana. Kalau ternyata yang bakal memimpin memang seperti itu ketika mereka kuliah, bagaimana kelaknya pemimpin depan? Maka yang perlu dilakukan tadi peran ulama, peran dai, bagaimana memaham kepada umat tentang Islam yang benar, menjauhi dari pergaulan-pergaulan bebas. Tapi kita di sini perang jemaah. Artinya perang ini perang propaganda. Iblis tidak pernah absen
Iblis tidak pernah absen dalam peperangan ini. Dia dengan medianya, dia dengan ya dai-dainya. Kita lihat bagaimana munculnya Islam liberal umpamanya. Muncul Islam liberal. Kemana mereka masuknya? Ke kampus-kampus. Harapan kita umpamanya universitas-universitas Islam memunculkan ulama-ulama. Ternyata mereka sudah, ya harapan kita sangat tipis sekali dengan mereka. Tapi saya mendukung bahwasanya bagaimana perang ulama, perang dai ya. Dan berdakwah juga bukan hanya di kota. Di kampung-kampung, di desa-desa yang orang desa itu mungkin gak pernah nonton TV. Kadang-kala dakwah kita belum sampai ke tempat sana. Kebanyakan dai-dai itu ngantong di kota, di kota-kota besar. Karena kalau dakwah di kampung kadang-kala gak ada fulusnya di sana. Kadang-kala memang dakwah di sana subhanallah. Makanya harapan kita yang punya rezeki yang hidup di kota, ya berusaha untuk mengkoordinir bagaimana dai-dai yang di desa itu. Karena mereka alhamdulillah masih fresh ya. Mereka bisa diperbaiki insya Allah. Barakallahu fiik.